siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, hari ini adalah kegiatan dari Komite Pembelajaran sebenarnya. Di dalamnya terindikasi yaitu adanya kegiatan Hari Guru Belajar yang kita laksanakan tiap bulan. Nah, bulan ini di bulan Oktober, hari ini kita akan berefleksi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya sudah menyelenggarakan ASTS ya. Apa ASTS itu? Asesmen sumatif tengah semester ya Bapak Ibu ya. Jadi dari ASTS ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama berefleksi mengenai level pemahaman kognitif para murid kita. Dari setiap mapel hari ini akan mempresentasikan berapa rata-ratanya, berapa nilai tertinggi, berapa nilai terendah, apa kekuatan anak kita, apa kelemahan anak kita, dan saya minta kalau bisa dibawa bukti fisiknya. Hasil penilaian lembar jawaban anak-anak kita kemarin Bapak Ibu. Hari ini kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Per mapel, silakan berbicara hari ini kita. Apa masalah yang ada di kita? Nah, kita akan mencari solusinya nanti apa? Apakah Bapak Ibu memang belum paham gitu untuk membuat soal-soal yang level pemahamannya C4, C5, atau Bapak Ibu ada masalah kita di anak didik kita? Nah, ini yang akan kita cari solusinya. Apakah masalahnya di orang tuanya juga? Jadi hari ini kita akan membahasnya bersama-sama Bapak Ibu ya. Silakan mulai dari guru mapel apa yang mau presentasi. Pengembangan penilaian kelas 7 yang saya untuk kelas 75, 76, 77 dan 78. Ini soal KTS ya. Jadi ini kisi-kisi sementara, kisi-kisi yang kita buat dalam soal KTS. Nah, ini belum begitu paham urutan C yang C1 sampai C6 Bu, karena belum begitu paham betulan ya. Nah, sehingga munculnya seperti itu Ibu. Apa namanya, soalnya itu seperti yang nomor 1 itu tidak soal. Bapak Ibu menyampaikan tentang taksonomi Bloom, itu ada C1 sampai C6. Kalau C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu mengaplikasi, C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, C6 itu mencipta. Nah, tapi di masing-masing taksonomi itu C1 sampai C6 itu ada kata kerja operasional. Kalau untuk C6 mencipta itu kata kerja operasionalnya diantaranya membuat hipotesis, merencanakan dan menghasilkan. Nah, kalau di soal C buatlah contoh paragraf deskripsi tentang hutan. Kalau saya kurang paham Bu ya kalau soal bahasa Indonesia. Kalau sepengetahuan saya dispesifikkan mungkin hutannya yang kayak mana, baru nanti bisa perintah soal itu lebih jelas lagi mungkin. Membuat IHT untuk pembuatan soal-soal C1 sampai C6. Mungkin kita sudah lupa ya Ibu. Udah lama banget, saya juga udah lama banget nggak dapat lagi pelatihan yang kayak gini. Dapat pelatihan kayak gini terakhir di K13. Pada saat K13 pertama-tama gitu. Nanti dapat itu lagi. Membiasakan anak menulis kasar. Ada nggak perubahannya di 71 dan 72 itu? Jadi paling satu kelas itu yang tulisannya bisa dibaca 10 orang, ini udah kebaikan kembali yang membalas kasarnya. Jadi nggak bisa dicetak diperlakukan juga nggak? sama. Terus apa yang terjadi? Itu mereka menuliskan di kolom itu tuh nggak bisa nulis gitu lagi, itu lebih susah sih. Ada beberapa anak yang 2 kolom jadi 1. Setiap kata itu huruf kapital. Terus yang paling bikin pusing itu kalau nulis di buku ini, nah mereka tidak sistematis, kadang bolak-balik. Bahkan
satu baris, jadi sudah sampai di sini langsung turun ke bawah. Jadi kayak kita nulis puisi. Jadi satu kertas itu sama dia dibagi dua. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat soal gitu kan ada instrumen rubriknya. Bapak Ibu ada nggak penilaian untuk tulisannya di situ? Dulu awal-awal ada Bu, ada misalnya pelajaran kita berapa nilai tulisan berapa, tulisan berapa gitu. Dulu. Sekarang enggak lagi. Gimana Pak? Supaya mereka itu tahu gitu kan penulisannya sendiri, kerapian maksud saya kan biasanya kan kita dulu ada kan kerapian tulisan gitu. Walaupun kita matematika tapi tetap ada itu yang dinilai. Paragraf deskripsi minimal 2 paragraf. Nah, berarti Pak nanti ada penilaiannya untuk yang paragrafnya itu berarti Pak harus Pak ya Pak. Boro-boro mau mendeskripsikan. Kita nilai dulu dari dia buat paragraf itu nah. Tuntut tatanan gambar paragraf apa biasanya? Harus apa gimana? Tulisannya harus mendalam ke dalam gitu kan? Kayaknya itu dulu dia yang pertama nih Pak. Harus ditambahin juga di deskripsi itu ya. Salah satu solusinya saya deal dengan Anda Bu, menghidupkan kembali penulisan huruf halus kasar gitu ya. Berarti di rubrik penilaian kalian Bapak Ibu setiap ulangan apa aja berarti tambahkan kriteria penilaian penulisan, kerapihan penulisan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini juga soalnya ada 15 soal pilihan ganda, 2 soal esai. Nah, kemudian kemarin itu berikutnya adalah saya buat ulangannya itu seperti apa ya, geser menggunakan waktu, jadi mereka geser jadi tidak meja. Jadi soal itu kan yang Berapa lama? sebenarnya satu soal satu titik. Jadi disesuaikan dengan soal disesuaikan dengan waktu. Jadi untuk soal nomor 1 nilai tertinggi itu ada di kelas 72, nilainya 96. Dapat 96 ada ya? 96 atas nama Tiara. Kelas 72 ya? 72. Terus Rendahnya di 73. Saya menerapkan ketika belajar dulu di awal, jadi misalnya 10 sampai 15 menit saya suruh baca materinya dulu. Jadi biar kita bisa nyambung untuk komunikasi apa yang dipelajari pada hari ini. Nah untuk 73 itu sudah dikasih materi, sudah disuruh baca. Memang mereka membaca, tapi tidak bisa menyimpulkan atau memaknai bacaannya tadi. Jadi ya sudah sekedar membaca dan lewat, tidak ada yang lain. ya, itu the next liga. Oke. Jadi itu ya Bu ya permasalahan yang dihadapi Bu ya. Kalau untuk tahap analisisnya gimana Bu? Kalau untuk tahap analisis C di kelas 72 yang ini. Kalau 71 memang mengerti, cuma pasif mereka. Jadi entah malu ngomong, entah tapi sudah dipancing terus ya. Satu dua orang Sudah main game ya, senang dia. Ayo Bu, coba Bu. Kalau untuk berkaitan dengan kelas 71 itu memang kalau dibandingkan dengan 72 di pelajaran saya juga pun anak 72 itu lebih aktif dan lebih cepat nangkep memang itu. Nah tapi kalau memang kita bandingkan dengan kelas lain memang berbeda antara 71. Saya tadi udah lihat, saya minta dengan Bu Rahma dan jadi saya bandingkan antara nilai anak 71 72 dengan anak 73 dan 78 untuk mapel file itu memang beda Bu. Kalau untuk 71 dan 72 itu memang dia paling banyak pada level paham. Nah kalau di kelas 73 sampai dengan 78 itu banyak dia di level kurang paham. Itu untuk mapel file. Bapak Ibu biasakan keluar dari zona nyamannya. Karena tadi kalau lihat 71 72 secara kognitifnya mereka bisa, tetapi keterampilan berbicaranya, memang berbicara itu sulit Bapak Ibu, menyusun katanya, keberaniannya itu sulit. Tapi itu lama-kelamaan akan bisa kita lakukan melalui pembiasaan. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah di kelas 71. Terus aja nggak apa-apa, walaupun masih dalam level menuju, tapi terus kayak gitu terus. Lama-lama nanti dia berani yakin lah Bu. Saya dulu juga nggak berani ngomong.
Tapi kan setelah jadi kepala sekolah terus berani juga lama-lama ngomong maupun di skala kecil seperti ini ataupun di skala besar udah terbiasa berani kita. Bila perlu banyakkan ulangan lisan dia. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Ulangan lisan kan termasuk asesmen di situ. Oke, IPA. Siapa lagi Ibu? Bapak yang mau menampilkan? Oke, Ibu. Saya nanya dulu. Apa itu perubahan sosial Bu? Perubahan dari zaman dahulu itu Bu, dari gambar itu sudah terlihat perubahan sosial itu. Menggunakan kerbau itu sudah dari sebelum maju sehingga maju dunia ini semakin maju. Menggunakan traktor. Sebenarnya kalau pakai nalar sudah dampaknya itu Bu, kalau dampak negatifnya itu kalau dulu kan ibaratkan belum ada motor, adanya sepeda kan Bu. Tidak banyak polusi udara. Karena adanya motor, polusi udara banyak. Pakai traktor itu mengeluarkan asap itu polusi udara 91 sampai dengan 96. 91 sampai 96. Mana nilainya Bu? 96 ya. Berapa nilai tertinggi Bu? Antara 91 sampai 96. Nilai tertingginya itu ada yang 100 kelas Yang obral tadi mana Bu? 95. Obral tadi Kelas 7 yang obral. 7 berapa? 72. Oh 72 obral. Baik Ibu. Apa kendala ini sampai sejauh ini untuk pembelajaran IPS dari Ibu mengajar kelas 71, 72, 91 sampai 96? Kita juga disuruh ngapal, bukan disuruh ngapal ya tadi di dalam kotak suara kotak salah saja saya ditulis tulisnya jangan terlalu banyak menghafal. PPB Bu. PPB. Jangan dekat yang lalu. Terus apa lagi Bu? Nah, itu kalau disuruh ngapal terus Bu, kalau disuruh menulis atau mencatat itu bisa. Sedangkan kami IPS itu Bu harusnya mencatat ya. Tidak mungkin memori kita ini tidak penuh kalau untuk mengingat terus. Jadi kalau dicatat itu kan menurut saya tuh ingat kalau dulu dalam saya sekolah dulu Bu disuruh nulis itu harus disuruh kalau Bu saya dulu Bu ya IPS karena kan saya itu orang IPS dari SMA. Kata guru saya itu kayak gini, nulis sambil diingat. Jadi nulis tuh kita sambil ingat Bu, beda dengan kita cuma melihat kayak gitu. Melakukan praktik-praktik inovatif gitu dari hasil data. Nah sekarang setelah anak misalnya tadi menghafal katanya hanya bisa kata Ibu menghafal dan menulis itu kan kata Ibu. Ternyata anaknya ada yang tidak bisa menghafal sampai beri kritik kan tadi kan ke Ibu. Nah apa strategi untuk anak seperti ini nantinya ke depannya? Saya kembalikan ke anak, karena saya tanya kembalikan. Nada, kamu ngapal tidak bisa? Nulis, kamu tidak ada tulisan. Jadi kamu mau apa? Diam dia Bu, ngomong. Sampai sampai aja. Apa anak maunya? Itu ya dari YouTube. Tidak tahu Bu. Nah, Saya ini suka menonton gitu. Ibu sudah pernah belum menayangkan video gitu? ya belum. Belum kan? Nah, coba dicoba. Ya, bisa kan kayak gitu? Berarti cari strategi lain. Berbahas guru IPS. Mata angin lewat musik Bu, lewat lagu. Lewat lagu. Karena mereka langsung terinovasi. Kalau lewat lagu ya? Iya. Sudah tadi ya, Ibu ngajarkan lewat lagu. Terus gimana cara Ibu menggali informasi dari mereka setelah mendengar lagu? Saya tanya kembali Bu, lawan Bisa. apa itu? Ada yang bisa, ada yang tidak. Minggu depannya lagi bisa nggak kali kita ya? Itu belum karena kan baru dimasuk ke ini Bu. Karena tadi kan ngajarnya pakai lagu. Iya. Oke, utara, selatan, barat, terus ya. Oke, pada hari itu setelah mengajar bisa. Biasanya insya Allah masih bisa. Minggu depannya lagi Bisa, ada tapi praktiknya lagi itu nggak? hanya orang-orang yang tertentu sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyampaikan
ujian tengah semester Ibu, pelajaran baik. Ini adalah contoh ATS kelas 7. Ada 20 soal pilihan ganda. Pilihan ganda yang pertama sampai 10 itu saya menekankan kepada pilihan ganda biasa. 11 sampai 20 itu pilihan ganda kompleks. Jadi untuk 20 soal ini jumlah soal yang berkaitan dengan level kognitif itu hanya 2 soal, dan untuk memahami C2-nya 13 soal, dan untuk menerapkan itu hanya 5 soal. Kalau menurut saya, kalau mau menyuruh anak berpikir tuh Bu, jangan biasakan langsung aja adalah gitu. Tapi di antara perilaku dia dapat menunjukkan dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat as-sami kecuali. Jadi anak di situ bisa berpikir lagi, menganalisis ini. Kecuali yang ditanya, bukan yang benar ini. Berarti kan semua itu langsung dapat di situ. Pengetahuan yang benar yang didapat, terus mereka juga bisa menganalisis yang salahnya gitu di situ. Sampai 7 apa kendala yang dirasakan Bu? Karena saya mapel agama, jadi sebelum saya memulai pembelajaran itu terkadang saya ini Bu, kebiasaan untuk memulai bacaan doa sebelum belajar dan lain sebagainya, itu untuk kebiasaan anak-anak supaya mereka paham dan juga menghafal sebelum kita memulai pembelajaran. Dan untuk materi sendiri sebenarnya saya sebelum masuk materi itu terkadang gini, contohnya aja Bu ya, di bab 3 ini kan masalah sholat dan zikir. Jadi kalau sholat dan zikir ini saya lebih menekankan kepada anak-anak sebelum saya masuk ke tema intinya itu bacaan sholat dan gerakan sholat, saya menanyakan kepada anak tentang berapa rakaat sholat subuh dan lain sebagainya. Sebenarnya simpel jawabannya, tetapi ternyata di luar dugaan saya itu ada satu kelas yang ternyata sholat subuh aja dia nggak tahu berapa rakaat. Oke, kita lanjut setelah Pai. Siapa tadi? Olahraga Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis soal MTS yang telah saya buat beberapa waktu hari yang lalu. Di sini saya membuat soal itu 25 soal, 20 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Di sini saya nomor 1 itu ya menentukan sejarah basket. Level kognitif C1 itu, terus yang kedua menentukan jumlah pemain, yang kelima menentukan nama oper bola dari pendada di basket. Iya, masih C1. Iya. Ya. Jadi tolong yang olahraga untuk kedepannya Mbak itu ingatin Mbak lagi soal asas Mbak. Soal asas berarti bagian. Kaki C1 kalau dibuat Mbak. Soal dibuat dalam bentuk gambar, sehingga anak menganalisis. Pak Chandra, setelah melakukan pembelajaran sampai saat ini, apa yang menjadi kendala guru olahraga? Kebetulan itu banyak anak-anak yang cewek yang banyak kurang pemahaman, karena anak-anak cewek ini kurang minat kalau materi bola-bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar kelas 81 sampai dengan kelas 85. Untuk pembuatan soal ATS saya ditanggalkan yang membuat kelas 81 sampai 85 saja Bu. Nah, soal pilihan soal yang saya buat itu terdiri dari 15 soal
dengan 4 soal pilihan ganda biasa dan sisanya 11 soal pilihan ganda kompleks. Dan hampir semuanya kalau menurut saya itu soalnya sudah menganalisis. Cuma ada beberapa di bagian pilihan ganda biasa soal nomor 1 itu hanya meminta untuk menentukan bentuk sederhana saja nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu sebenarnya soalnya kalau dikategorikan mudah ya mudah. Cuma di sana anak-anak kesulitan untuk memahami kalimat soal ceritanya Ibu. Barat timur lagi tidak tahu tadi. Iya, ternyata pada saat pembahasan di sesudah dari pemberian APS ini kan dibahas bersama-sama Ibu. Ternyata utara barat timur saja mereka belum tahu soal tentang mengukur tangga. Nah, tapi karena di dalam soal kontekstual itu kan macam-macam berbagai situasi, maka saya pilih yang ini. Perkiraan saya mereka juga akan nyambung bahwa ini akan ke Pitagoras nantinya. Ternyata mereka sudah kesulitan di arah. Nah, yang nomor 4 juga seperti itu. Mereka kurang memahami makna soal, tapi pada saat kalau kita bimbing sama-sama kemarin nyambung Ibu bahwa kalau soal seperti ini berarti mereka harus digambar dulu supaya dibimbing dulu, karena mereka sudah down duluan melihat soal yang banyak kayak gitu. Nah, soal banyak ceritanya, banyak kalimatnya. Cara saya dari dulu itu kalau kita ngajar matematika, utama gurunya dulu. Anak tuh harus menyukai gurunya dulu, biar anak tuh nyaman. Karena saya terinspirasi dengan guru saya di SMP 29. Jadi diajak nyaman dulu anaknya. Kalau kita baru masuk sudah tegang matematika, sudah konsep otak anak itu. Nah, Bu. Jadi gurunya dulu, anaknya suka dulu dengan kita. Nah, kemudian langkah kedua, saya koreksi dulu konsep dasar mereka. Kalau konsep dasar mereka tidak kuat, itu tadi Bu, saya suruh mereka buat perkalian 1 sampai 10 di buku catatannya. Sampai 10 perpangkatan. Perpangkatan itu kan teknik nantinya ke akar. Pelajaran akar, kebalikan itu. Dapatkan banyak kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Salah satunya yang pertama Bapak Ibu, kalau saya lihat dalam membuat soal ini sepertinya kita tidak bisa sendirian ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti di hari belajar guru selanjutnya Bapak Ibu untuk soal asas misalnya nanti di bulan November, Bapak Ibu boleh menampilkan hasil soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti kita telah bersama-sama. Apakah itu C1, C2? Kalau mau dibuat dari C1 ke C4 misalnya, nanti kan akan ada saran-saran dari teman. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih butuh penguatan untuk mengajarkan Bapak Ibu masalah pelatihan membuat soal ini? Masih. Berarti masih ya, latihan. Nah, nanti akan kita lakukan di komunitas hari guru belajar ini, pelatihan pembuatan soal ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, sudah perlukah Bu Beka, nanti guru Beka nanti kita akan melakukan parenting Bu, berarti Bu. Jadi kalau nomor tadi Bu, kayak matematika tadi ya Bu ya, kayaknya sudah segala upaya dilakukan oleh guru matematika ini. Tapi kalau tidak ada dua arah, ya susah kita. Kalau hanya mengandalkan kita di sekolah saja. Jadi Bu, mungkin topik parentingnya Bu, ubah dulu Bu. Tidak usah kita mulu-mulu yang lainnya dulu. Topik parentingnya itu Bu, itu tadi penguatan pembelajaran. Jadi nanti pada saat tim BK ketemu dengan orang tua, itu silakan tim BK paparkan dulu Mel.
data-data kita tadi biar ibu bapak tahu gitu. Bukan hanya sekedar omong kosong, bukan. Inilah sudah effort dari si guru. Hasilnya masih seperti ini. Berarti yang salah siapa, gitu kan? Berarti yang salah apa? Yang harus diperkuat di rumah. Tuh. Kemudian, apa lagi? Simpulan kita tadi ya. Soal ini kayaknya soal ya Pak ini. Soalnya jangan banyak C1 Bapak Ibu dan C2. Kalau hanya C1 dan C2 itulah anak kita sering tidak bisa menganalisis Bapak Ibu, karena kita tidak membiasakan mereka menganalisis. Walaupun ini Bapak Ibu sudah telat, ini harusnya dari SD dilakukan kebiasaan ini. Tapi kita sebagai guru yang tanpa tanda jasa, yang harus kita lakukan adalah mendidik, memang mendidik anak, mengajari anak yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang dari pintar menjadi sangat pintar nanti dia, yang dari sangat pintar menjadi dia bisa memiliki keterampilan skill abad 21 Bapak Ibu. Jikalau anak kita sudah jadi orang, pasti kita sebagai guru akan bangga Bapak Ibu. Pasti kita bangga, oh ini hasil saya dulu dari yang anak tidak tahu apa menjadi anak yang sebenarnya bisa udah jadi polisi, udah jadi dokter, bangga kita Bapak Ibu. Berarti ini tadi ya, soal-soal harus menjurus ke minimal C3 lah Bapak Ibu ya. Apa lagi? Habis ya, Cika? Oke ya. Tapi ini memang wajib Bu, harus belajar guru ini wajib. Kamu lakuin nanti. Di lakuin kamu itu nanti wajib ada hari belajar guru. Nanti dicek itu oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Karena hari belajar guru ini adalah program dari Kemendikbud Bu. Nggak bisa kita. Jadi memang harus kita lakukan. Harusnya ini saya lakukan di hari Sabtu. Tapi hari Sabtu nanti mengganggu kalian. Makanya kalau nggak mau, kalian harus tetap duduk di sini sampai pukul 5 sore ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Hasil refleksi hari ini nanti akan saya berikan kesimpulannya. Saya sharekan ke Ibu Wakur, dari Ibu Wakur nanti akan mengeserkan di grup kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.